Nah, Sobat Migran, terkait isu yang beredar tentang kebijakan bea cukai atau pemerintah Indonesia, nah ini akan saya sampaikan ya, 10 menit lagi lah ya. Saya minta Sobat Migran bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut gabung di tengah waktu istirahat malam ini agar kita tidak berulang-ulang lagi menyampaikannya. Cukup kita sampaikan satu kali, satu dua kali, setelah itu clear ya. Sobat Migran semua bisa ya memahami ya apa yang menjadi keputusan pemerintah, daripada misalnya informasinya simpang siur ya, kemudian masing-masing pihak beragam menafsir menanggapinya, kemudian juga itu menjadi kontroversi yang tidak sehat ya di ruang publik khususnya ya. Nah, nanti kita akan tanya Pak Gatot ya seperti apa rapat terakhir yang beliau ikuti. Kalau tidak salah rapatnya kemarin ya, kemarin rapatnya ya, dan dihadiri oleh dipimpin oleh Menko ya, perekonomian. Kita mengganti baju nih Sobat Migran dari pagi ya, jam segini kita masih melayani untuk live karena tentu ini penting untuk Sobat Migran ya. Jadi mandi kita nomor 2 kan ya, tiba di rumah ini belum melakukan apapun kecuali mempersiapkan dari untuk kita live malam ini ya. Yuk ajak yang lainnya, yang di Hong Kong, yang di Singapura, Taiwan ya, yang di Malaysia, yang di Jepang, Korea, terkait informasi yang akan saya sampaikan ya. Nah, tentu harapannya adalah Sobat Migran mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya ya, informasi yang sebenar-benarnya. Oke ya, sedikit lagi kita akan mulai nih, sedikit lagi ya Sobat Migran. Yang pasti adalah ya, kemarin telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh Menteri Perdagangan yaitu Bapak Zulkifli Hasan, dihadiri juga oleh Menteri Koperasi dan UKM ya Bapak Teten Mas Duki, serta perwakilan kementerian lembaga terkait termasuk BP2MI. BP2MI dihadiri oleh Pak Gatot ya kemarin, dan juga salah satu direktur dari BP2MI ya kan. Kemudian apa yang dibahas dalam rapat kemarin adalah terkait dengan rencana revisi larangan terbatas ya, LARTAS ya, di mana LARTAS ini, larangan terbatas ini diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan. Jadi supaya clear nih, nanti jangan dituduh ini kebijakan BP2MI lagi ya, diatur melalui Permendag nomor 25 tahun 2022 untuk barangan kiriman PMI pekerja migran yang sudah disetujui bersama ya dengan kelompok barang, jumlah dan satuan tertentu sesuai yang ada di ini kita punya slide paparannya nih. Jadi ingat ya, dilakukan revisi atas Permendag Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 ya, nomor 25 tahun 2022 terkait apa? Terkait barang kiriman milik pekerja migran Indonesia ya, dimana sudah disetujui ya barangnya apa saja, jumlahnya berapa banyak, dan juga satuan-satuan tertentu ya. Nanti kita buka slide-nya Pak. 3. Sempat muncul wacana ya siapa yang dimaksud PMI agar tidak disalahgunakan terkait peraturan tersebut, karena ini terkait dengan relaksasi biaya ya, pembiayaan di mana akan mendapatkan 1.500 US dollar para pekerja migran. Jadi caranya kemarin sempat muncul beberapa kali dalam rapat, yaitu adanya surat rekomendasi atau surat keterangan ya. Nah, BP2MI tidak setuju dengan ada surat keterangan itu. Nanti surat keterangan ini akan memperpanjang birokrasi. Masa seseorang PMI misalnya yang akan datang ke Indonesia harus mendapatkan surat keterangan dulu. Terus di mana surat keterangannya? Surat keterangannya ngurus di Kemlu, di perwakilan. Terus semua PMI apa harus datang berbondong-bondong ke perwakilan ya? Atau misalnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh siapa? Ini memperpanjang birokrasi dan berpotensi
juga disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah. Ya, kalau tiba-tiba misalnya surat rekomendasi itu berbiaya, satu orang PMI dipungut biaya, nah itu kan jadi masalah baru. Itu yang harus dihindari, dan BP2MI tidak setuju dengan ada surat keterangan. BP2MI mengatakan cukup petugas nanti ketika seseorang menyatakan dia PMI, kan tinggal dilihat aja. Ya, pertama terkait visa kerja yang masih berlaku, berarti dia PMI. Atau misalnya surat perjanjian kerja, ya. Atau juga kalau statusnya dia memang pulang setelah selesai kontrak, namanya kan bisa dilihat. Di mana dilihatnya? Di sistem, di Sisco P2MI yang terintegrasi dengan pihak imigrasi. Jadi nggak sulit, masuk, klik ya, cek datanya, keluar, oke PMI gitu ya. Jadi nggak harus ada birokrasi yang semakin panjang dan berbelit-belit, karena kita ingin serba cepat, serba mudah. Karena tugas pemerintah itu meringankan urusan, bukan memberatkan, mempercepat urusan, bukan memperlambat. Ya. Kemudian nanti akan segera ditindaklanjuti. Ya. Tadi suatu keterangan sudah dihapus, ya, dihilangkan, tidak ada. Kemudian tindak lanjut dari rapat itu nanti akan segera diintegrasikan sistem antara Sisco P2MI dengan portal WNI Peduli, ya, milik Kemenlu, dan juga kepabeanan dan bea cukai, ya, milik Dirjen Bea Cukai. Ya. Kemudian nanti masa transisinya disepakati 1 bulan setelah Permendak selesai tangani untuk dapat dilakukan sosialisasi. Jadi kalau hari ini kita tangani Permendaknya hasil revisi, maka 1 bulan itu masa transisi untuk dilakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Ya. Ayo teman-teman, sobat migran, jadi tidak ada kekhawatiran sedikit apapun dengan aturan yang rencana dikeluarkan ini. Jadi nggak sulit, masuk, klik ya, cek datanya, keluar, oke PMI gitu ya. Jadi nggak harus ada birokrasi yang semakin panjang dan berbelit-belit, karena kita ingin serba cepat, serba mudah. Karena tugas pemerintah itu meringankan urusan, bukan memberatkan, mempercepat urusan, bukan memperlambat. Ya. Ya, tadi suatu keterangan sudah dihapus, ya, dihilangkan, tidak ada. Kemudian tindak lanjut dari rapat itu nanti akan segera diintegrasikan sistem antara Sisco P2MI dengan portal WNI Peduli, ya, milik Kemenlu, dan juga kepabeanan dan bea cukai, ya, milik Dirjen Bea Cukai. Itu ya. Kemudian nanti masa transisinya disepakati 1 bulan setelah Permendak selesai tangani untuk dapat dilakukan sosialisasi. Jadi kalau hari ini kita tangani Permendaknya hasil revisi, maka 1 bulan itu masa transisi untuk dilakukan sosialisasi ke berbagai pihak.